Kalau ini aku pernah kanca nganjuk ya. Jadi niku sak duwe anak niku karena satu kecelakaan akhirnya satu matanya niki buta. Jadi satu matanya niki buta. Saat dibawa ke rumah sakit, si dokter sampun angkat tangan, ini sudah nggak bisa dibenahi ini Mas, sudah rusak matanya. Terus gimana dok? Ya nggak bisa. Cuman agar terlihat saja, agar terlihat seperti mata normal, ini bisa dipasang Pak mata. Cuman ya mohon maaf, tetap nggak bisa melihat. Cuman ya ketok mawon ya roto-roto pates dede. Cuman ya gak iso melirik Pak. Oh jenenge moto pasangan, jenenge moto palsu. Lah berhubung sing bapak nih roto duwe duit, jadi ya disanggupi ya gak apa-apa. Tapi berapa itu Dok? Nah itu zaman biyen itu sudah 300 juta. Oh iya, gak kena 3 Mas, lirik ora kena. 300 juta. Ya Allah. Jadi kita memikir semacam itu pasti akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada. Pokok akali bener itu mesti ono. Pokok akali bener, cara berpikirnya bener itu pasti menemukan bahwa Allah itu ada. Mutlak ada. Dalek ono wong ngarani Gusti Allah ora ono, berarti akale ora bener. Ya, akali niku sing rodok selindru mungkin ngoten iki. Nah, kalau ada orang yang meyakini salah satu sifat wajibnya Allah iki kok gak ono. Misalnya Allah gak mungkin ada. Dan dunia iki apa? Dunia yang meledos merono. Ya kan? Kayak teori ini sopo itu bahwa dunia ini terbentuk dari benturan yang sangat besar menjadi Big Bang. Ya. Terus mari ngono akhirnya terbentuk planet yang macam-macam ini atau manusia itu nggak ada siapa yang menciptakan, cuman asal itu dari sini itu tidak bisa. Toh tetap nanti mentoknya itu mesti ono. Nah, mentok ini terus sopo iki di dhuwur iki, nah, itu pasti mentok. Nggak mungkin kan? Karena akal pun juga nggak bisa menerima kalau ini terus menerus sampai pada satu tingkatan sing gak ono druntrunge gak iso. Berarti kudu mentok. Nanti misalnya si anak ini sopo anaknya, bapaknya anaknya sopo anaknya itu terus konek sampai Nabi Adam alaihissalam ya. Tapi ini juga nggak iso diterus nggak kena. Nah Nabi Adam akhirnya tekok endi? Nah, ini nggak iso terus. Akhirnya kok kayak ono pertanyaan sing gak iso dijawab kecuali oleh orang yang beriman, padahal niku mangko pertanyaan yang remeh. Pertanyaan remeh tapi gak iso dijawab oleh gak wong sing iman. Misalnya ono pertanyaan ini. Ndok karo PTU di sini. Ndok karo PTU di sini. Dijawab di sini Dok, ora mungkin. Dok metu teko boleh kata kok PT. Jawab PT, ora mungkin. PT iku asale teko ndok. Tapi lek sing iman gampang lho jawabannya. Sing dhisik sing diciptakno dhisik karo Gusti Allah. Sing dhisik sing diciptakno dhisik karo Gusti Allah. Tapi ndak mungkin bulet terusnya ndak mungkin. Lah jenenge dawur nek kau boleh belajar tahu kita dulu. Jadi sing dhisik sing diciptakno dhisik karo Gusti Allah. Ah cuman kalau pertanyaannya kemudian, lah terus sing diciptakno dhisik karo Gusti Allah iku sing diambo. Lah itu aja. Yang jelas yang pertama adalah yang pertama diciptakan oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang mengingkari salah satu sifat wajibnya Allah, itu sama halnya dengan mengingkari akalnya sendiri. Maka pantas oleh wong niki mangko keluar dari keselamatan tegese medal teko agama Islam. Atau kosok wangsule kebalikannya, meyakini sesuatu yang nggak mungkin Allah punya sifat semacam itu. Kayak misalnya para ulama ini sudah sepakat bahwa Allah itu nggak mungkin berupa jisim. Jisim niku materi ini kenapa benda. Jadi jisim itu merupakan ada istilah jauhar.
Kalau cara tauhid ini ono istilah jauhar, ono istilah jisim. Jauhar niku wungkul, jadi satu materi. Satu materi jauhar. Makanya lek ono permata iku jenenge jauhar. Kayak satu materi dong. Jadi isine itu hanya satu, wungkul siji. Tapi kalau sudah tersusun, nah ini namanya jisim. Lah Gusti Allah ora mungkin jauhar, ora mungkin jisim. Tapi lek nek Gusti Allah iki jisim, padahal jisim ini adalah sifat yang sudah ada pada makhluk. Berarti Gusti Allah padha karo makhluk. Lah kalau padha karo makhluk berarti Gusti Allah iku baru. Lah lek baru Gusti Allah sing nyiptakno. Lah kok sing nyiptakno Gusti Allah sapa? Sing nyiptakno Gusti Allah sapa? Oh, terus. Nah itu sudah kita pelajari di dalam ilmu tauhid niku. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa Allah itu jisim, Allah itu ada wujud bendanya, nah, wujudnya ya, tapi dia membendakan Allah, membendakan Allah. Jadi Gusti Allah itu diarani duwe tangan, nah misalnya, Gusti Allah itu diarani duwe sikil, duwe awak, duwe mripat, duwe sirah, duduk di suatu tempat. Itu berarti sudah ngarani Gusti Allah itu jisim. Atau orang-orang yang berpaham semacam ini disebut sebagai paham tajsim, atau orangnya disebut dengan mujassimah. Mujassimah. Nah itu sekarang mulai rotok banyak, rotok akeh. YouTube zaman dulu ya akeh niku. Kadang sing jenggot-jenggot ten niku. Karena apa? Karena mereka memahami Al-Qur'an itu apa adanya ngoten niku. Misalkan lawane Al-Qur'an. Yadullahi fawqa aydihim faman nakadzaba innama yanqusu ala nafsi. Mana niku. Di berikutnya jelas ayat yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan manusia, di atas tangan mereka. Lah itu jelas nek Quran nyebut Gusti Allah duwe tangan. Sehingga mereka mengatakan bahwa Allah itu punya tangan. Kemudian Allah dalam satu hadis, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa dunia itu berada di baina usbu'aini min asabi'illah, berada di antara dua jari di antara jari-jarinya Allah. Lah kenapa masih ngomong mangkol ya kudu awal-awalan. Jadi sing mangko ngomong Gusti Allah ku duwe tangan dipasno karo hadis menyatakan bahwa seakan-akan menyebut bahwa Allah itu punya jari. Ini pas. Berarti Gusti Allah yang duwe tangan. Cuman anehnya tangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu semuanya aiman. Sehingga wong-wong iki kepepet ngomong Gusti Allah yang duwe tangan. Cuma apa kanan tok. Iki lucu tambahan iki terus ya apa karepe iki. Itu ada, saya punya kitabnya di antara mereka. Itu memang benar-benar ngoten, benar-benar tajsim. Nah, itu karena apa? Karena memahami Al-Qur'an itu apa anane. Apa anane. Padahal tidak semua orang bisa memahami Al-Qur'an. Dan justru orang yang mentakwil itu mengarahkan makna gak jauh. Maksudnya nggih. Dadi ana tafsir, ana takwil. Tafsir itu menjelaskan. Nah, dia menjelaskan. Iki artinya gini, ngoten niku. Jadi misalkan bahasanya enggak patut dipahami oleh kebanyakan orang, bahasanya enggak populer lah begitu ya. Kemudian dibahasakan dengan bahasa yang lebih populer, lebih dikenal, itu namanya tafsir. Lah kalau takwil ini mengarahkan makna yang jauh. Jadi misalnya ini mangko ono yang tidak dimaknai tangan, tapi dimaknai apa? Kekuasaan. Nah ini takwil. Lah kita pakainya apa? Takwil. Cuman ini aneh. Nah ini agak melebar sedikit. Dalam masalah ini memang enten ini. Ono dua mazhab. Nah, ada dua mazhab. Dalam masalah ini bukan dalam masalah fikih. Kalau fikih kan aneh.
petang madhab. Tapi dalam masalah menyikapi bahasa Al-Qur'an sing kaya ngene iki mangko ya apa? Nah, ini ada dua madhab. Ada madhabnya para salaf itu namanya tafwid. Nah, tafwid. Ini penting kalau sampai akan. Oh ya, ini saya sampaikan karena banyak orang di antara mereka itu nganggapnya mereka itu tafwid, padahal enggak. Kemudian ada yang kedua itu madhabnya takwil. Nah, satu-satu ngeten. Tafwid itu apa? Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Nanti tafwid itu maknanya menyerahkan maknanya kepada Allah. Dan itu sebenarnya sudah kita lakukan. Nah, coba lihat awalnya dhewe ngaji nanggone yai. Setiap kali ngaji tafsir, bahkan enggak aja ngaji tafsir, ngaji sembarang kafir. Ini kok pasti beliau akan mengakhirinya dengan wallahu a'lam bishawab. Iku artinya apa? Pasrah wis. Sing bener iki apa jari Gusti Allah. Saya cuma menyampaikan sebisa saya sesuai dengan kapasitas saya sebagai manusia yang mungkin ada kesalahannya. Cuman yang bener secara hakiki ya cuma milik Allah. Sehingga kadang-kala ketika kita belajar kepada kiai, ada beberapa ayat yang beliau itu kalau maknani gitu ya, beliau kalau maknani ya, Allahu a'lam bimuradi, Allah yang paling memahami apa yang Allah sendiri inginkan. Itu seringnya semacam itu. Tidak hanya pada ayat-ayat yang mutasyabihat, misalnya alif lam mim, ngoten kan. Iku gak tahu dimaknani karo yai. Terus dimaknani apa katanya? Ngeten. Iku beliau cuma mengatakan Allah a'lam bimuradi. Allah lah yang lebih mengetahui apa yang dikehendaki dengan ayat ini. Demikian pula ketika ketemu karo ayat-ayat sing kados niku mangko ya tuwa fauqa aidihim. Terus enten malih sumastawa al-arsh dan lain sebagainya, itu masih banyak lagi. Itu beliau kalau mana nih ngonten. Jadi ya tuwa fauqa aidihim. Wa tuwa utawi kekuasaane Allah. Allah a'lam bimuradi, biasanya begitu. Jadi beliau sampaikan, ini saya maknani ya tuwahi kekuasaan Allah, tapi Allah yang maha mengetahui tentang apa yang Allah sendiri inginkan di situ. Nah, jadi tafwid yang pertama, menyerahkan maknanya secara penuh kepada Allah. Nah, ama edebe ya apa ya wis apa anane ngono iku. Apa anane? Jadi kalau misalkan ya tuwa fauqa aidihim, ya kita tahu wis maknane iku apa. Ya tun iku ya tangan, ya tuwa ya tangan iku Gusti Allah. Tapi yang dimaksud ora kaya ngono iku, ngono ya. Tetep digondeli laisa kamitslihi syai'un. Nah, cuma saya melok takwid zaman-zaman saiki lho lah bahaya lho. Kita kan mudah untuk menggambarkan Allah. Mudah untuk menggambarkan Gusti Allah duwe tangan. Ya, Gusti Allah duwe tangan, Gusti Allah duwe mripat. Bahkan Gusti Allah itu duduk di suatu tempat. Lagi kan bahaya kalau sampai ngoyo. Makanya kalau dulu zaman para sahabat itu sebenarnya sudah ada takwil, itu sudah ada. Ada banyak referensinya yang mengatakan beberapa sahabat itu mentakwil beberapa ayat. Cuman yang kebanyakan memang tafwid. Artinya kok tidak mentakwil. Jadi yatun ya tetap yatun. Artinya tangan ya tangan, begitu gitu. Artinya tangan ya tetap tangan. Cuman iman mereka itu kuat. Beliau mengatakan tangan begitu ya. Tapi enggak sampai kebayang Gusti Allah ku duwe tangan kaya awake dhewe. Nah, baru karung ini loh, ini biasa lah sebenarnya awake ini, cuman enggak pernah kita omongkan tadi ya gak ono apa-apa. Nah, contoh satu obrolan. Sing penting awak nyambut gawe urusan rezeki apa jare sing ndek dhuwur. Sering kan? Tapi apa ya bener awake dhewe meyakini bahwa Allah itu bener-bener nggone dhuwur. Kan enggak, itu hanya ungkapan mawon. Karena untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ungkapan yang membenarkan bahwa Allah itu bertempat di suatu tempat yang tempat itu berada di atas. Enggak, apa jare sing dhuwur iku gak ngono to karepe awake dhewe. Nah, contoh meneh
ngomong. Ya apa kang parinane wedhus, mbok jare sing ngecat wong. Ya ngene ya. Wong kapane wong ngoten wong tani ngene kok biasa. Tawara. Apa jare sing ngecat? Oh ya bener Gusti Allah mudun nggawa emplong ngecat itu kan ya enggak gitu ya. Enggak gitu. Jadi apa sih itu hanya bahasa kiasan, bahasa kiasan dan itu lazim terpakai di bahasa manapun. Apa meneh bahasa Arab yang terkenal sastranya sangat tinggi. Jadi ini bahasa Arab kok diungkapno hanya sesuai dengan dohirnya saja repot kan.